sekarang lagi ingin ngumpulin bekal pulang, terus sedang berusaha untuk dicintai Allah dan Rasul. Itu aja. Amin, Ibu. Insyaallah. Luar biasa ya kesibukannya. Saya jadi ingat. Luar biasa, insyaallah. Mau tanya nih, kan dari kita semua tahu ya, Bunda itu dulu dari gelapnya dunia hiburan yang luar biasa gitu ya. Mau tanya nih Bunda, ada nggak momentum di mana Bunda itu merasa kosong, terus kayaknya ini deh waktu aku untuk hijrah gitu? Mau tahu dong kira-kira momentumnya? Ini kita tadi udah pembukaan, saya belum sapa-sapa sampai boleh sama-sama dulu. langsung ditodong pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah yang juga punya bakat seni yang luar biasa gitu ya. Bukan hanya nyanyi tetapi bisa bermain berbagai macam musik dan lain sebagainya dengan otodidak. Dari sekian putra putrinya, mungkin Allah izinkan saya untuk di sini dan saya tidak pernah menyesali perjalanan saya menjadi penyanyi di yang lalu-lalu, karena itu sudah menjadi sunatullah dan itu sudah menjadi qadarullah, atau udah menjadi sunnahnya Allah untuk saya, bahwa saya ditakdirkan harus melalui jalan itu dulu. Kurang lebih saya berkarir 35 tahun sesuai dengan usia lagu itu kurang lebih 1989. Ayo dihitung berapa ibu-ibu? Ayo ibu-ibu keluarkan kalkulatornya. Berapa tahun kira-kira lagunya? Ya 30-an ya. Alhamdulillah. Jadi dari 30 tahun itu saya buangnya dari ujung Sabang sampai Merauke, dari negara-negara Asia dan sebagainya. Di situ memang ada dijanjikan materi dan kemudahan, tetapi ada di saat saya merasa bahwa saya ada di titik kosong yang tadi dibilang ya. Kosong apa ini? Oh saya kayaknya capek deh gitu. Nggak ada ujungnya gitu. Nggak ada ujungnya kok. Gini terus apa sih yang saya ini gitu. Sehingga di hati saya tuh nggak ada ketenangan. Alhamdulillah Allah memberikan balik di saat usia saya belum 30. Jadi kalau di dalam Islam kan umur 40 itu batas dari satu usia yang memang harus kembali ke jalan ke Allah ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah dan juga titik balik saya sebelum usia itu lah 30-an itu 25 lagi kan. Alhamdulillah. Dan kenapa saya kembali ke jalan Allah? Karena saya merasa bahwa semua Allah mudahkan gitu. Bukan berarti saya tidak ada masalah, tidak ada ujian, ada ujian. Tapi kan waktu itu masalahnya masa kecil-kecil itu nggak terlalu mikir ujian ya ibu ya, nggak terlalu mikirin apa pendapat, nggak terlalu mikirin apa yang konflik gitu. Paling di usia-usia remaja itu pikirannya hanya ya saya nggak bisa main gitu ya kan. Tapi karena usia main saya diambil dengan pekerjaan saya, jadi hilang gitu masa remaja saya tuh untuk kerja. Karena satu, papa saya memang TNI Angkatan Darat, tetapi ibu saya betul-betul beliau almarhum adalah ibu yang solehah yang tidak henti mendoakan anak-anaknya, dan beliau terus mengingatkan saya tentang sholat, tentang zikir, tentang kebaikan-kebaikan. Bahkan saya dibawa-bawa terus kalau ziarah-ziarah kemana-mana. Dan sampai saat ini saya ziarah jadi senang, masya Allah. Ya ibu-ibu, kita sebentar aja 2 menit kita doakan ibu-ibu kita yuk, yang masih ada, yang sudah tidak ada. Karena saya di sini tidak lepas dari doanya ibu. Betul nggak Bu? Betul. Dan sekarang saya sudah menjadi ibu, saya merasakan banget bahwa menjadi ibu tidak mudah. Betul nggak? Apalagi di zaman yang sekarang yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, banyak sekali
kemaksiatan yang terang-terangan, banyak sekali ketidaknormalan yang dinormalkan gitu. Mari ibu kita doakan juga ibu-ibu dan orang tua kita ya, sebentar kita kasih Fatihah, dan kita sebelumnya juga kasih Fatihah untuk Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu silakan sebutkan namanya. Dari setiap acara saya selalu minta waktu sebentar untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Saya punya uang, saya pengen haji ini ibu saya pengen ini ibu saya, gitu-gitu. Jadi katanya kalau Allah bilang kalau kita udah niat aja untuk orang tua, Allah ridho gitu. Jadi setelah itu saya ada tawaran, saya kan diminta nyanyi untuk festival se-Jawa Barat. Jawa Barat kan luas banget ya Bu, dari Bandung sampai ke Tasik, sampai ke sana, sampai ke Bogor, luas banget. Saya nggak nyangka, maksudnya ada seseorang yang menawarkan saya, "Dan Luki ikut festival dong," gitu. "Kenapa Bapak mau saya ikut festival? Suara kamu bagus, Bapak tahu dari mana?" Terus kamu nyamperin ke ibu saya, "Karena saya dengar tiap hari Teh Luki teriak-teriak di rumahnya." nyanyi tiap hari sambil beres-beres nyanyi segala macam, suka aja gitu. Tapi bapak itu menangkapnya ada bakat di situ. Terus kemudian festival se-Jawa Barat, se-Jawa Barat, enggak, saya nggak mau, takut gitu kan ya. Kemudian mama saya juga nggak ngizinin waktu itu karena takut gitu, anak gadisnya tuh jadi gimana gitu ya kalau nggak diawasin. Akhirnya kakak saya bujuk, "Nggak apa-apa deh mas, saya yang kawal." Akhirnya dari mulai saya nyanyi sampai sekarang saya sudah tua, ibu saya tetap saja menjaga saya. Alhamdulillah dijaga dan selamat gitu kan. Terus kemudian saya juga dari situ mohon doain. Akhirnya jadilah itu Ini Rindu, bukan Om Burung ya. Ini Rindu, suka Om Burung. Katanya jadi tas saya ini nggak enak dong. Luki siapa? Luki Reza Om Burung. Aduh, Om Burung. Tapi nggak apa-apa, asal kita positif aja thinkingnya ya kan. Terus kemudian di situ meledaklah lagi itu. Berkat siapa Bu? Ibu. Kenapa? Ibu saya puasa 40 hari untuk saya. Terus kemudian zikir, tahajud tanpa berhenti. Dari lagu yang sesederhana itu bisa booming, nggak masuk akal. Orang saya nyanyinya juga asal-asalan tuh. Saya nyanyi asal-asalan aja. Waktu itu saya menang di festival itu 10 besar. Luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Untuk seorang pemula dapat 10 besar se-Jawa Barat, buat saya adalah prestasi. Wah, saya ternyata bisa gitu kan. Di situ saya ditawarin rekaman. Dan di studio itu saya ketemu almarhum Farid Haja. Beliau juga salah satu orang yang berjasa buat saya. Di akhir hayatnya beliau juga sudah istiqomah, udah kembali kepada Allah, udah soleh. Dan kalau sholat beliau itu lama banget. Ternyata zikirnya yang lama, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Jadi di situ ternyata perjuangan seorang ibu luar biasa dan memang tembus ke langit. Dan memang setelah di situ ada aja, maksudnya saya melihat perkembangan teman-teman saya yang seangkatan tidak semudah itu masuk dengan selamat di dunia belantika musik Indonesia. Yang waktu itu masih jarang penyanyinya Bu. TV cuma satu, TVRI, Kamera Dia, Aneka Safari, Album Minggu. Siapa yang tahu itu? Berarti satu angkatan dong ya. Iya, jadi itu dinanti-nantiin banget. Nah kalau udah masuk itu berarti disebutnya artis ibu kota ceritanya. Setelah itu teman-teman saya ya udah nggak usah dibahas, artinya tidak bisa melalui itu dengan semudah itu.
ada yang memang harus berkorban dirinya, nauzubillah min dzalik, ada juga yang ditipu sana sini, nauzubillah. Pokoknya ya begitulah ya, ada juga yang narkoba segala macam. Tapi karena Allah mengirimkan ibu saya yang begitu ketat banget menjaga. Jadi kadang-kadang waktu itu saya kesal juga, mama ini kenapa sih? Saya tuh udah gede gitu, padahal 17 tahun, udah 12 tahun baru gede lah. Kenapa sih dijaga terus gini? Sayang gitu loh. Iya, karena sayang. Nah, karena setelah cek itu semua keinginan saya, Allah sekali benar-benar sampai di usia yang tadi saya bilang, saya kembali kepada Allah karena saya merasa malu. Saya merasa malu. Kenapa sih kok saya kayaknya seenaknya banget sama Allah gitu loh. Terus kemudian kenapa kok saya kayak apa ya, nggak konsisten gitu loh ya sama Allah. Saya malu banget. Terus saya memutuskan untuk berhijab setelah saya haji. Saya meninggalkan semua. Makanya tadi aku bilang kita pergi pipis. Doain dong ibu. Saya yang mau minta doa. Saya mau nangis nih jadinya kalau nangis itu. Tapi yang di sana juga ikut. Jadi gimana? Ya itulah. Saya yang mau minta doa. Insya Allah. Bunda udah kayak Ya siap. saya lagi di posisinya Bunda dulu. Udah nikah belum? Belum. Semoga cepat dapat jodoh yang Aduh. Oke, dan Masya Allah ya, jadi kuat banget doanya ibu. Jadi kalau anak-anaknya Bunda punya hajat, itu tadi puasa. Ini di saat ibu bilang nggak apa-apa, malamnya ibu menantang langit. Gitu. Karena biasanya doa yang kayak gitu lebih manjur daripada kami yang berdoa mati-matian. Doa ibu itu menembus langit luar biasa. Dan alhamdulillah aku juga merasain itu. Nah, kalau berbicara tentang kekosongan gitu ya, saya yakin bunda-bunda juga kadang lelah di rumah lelah nggak? Lelah, pasti lelah ya. Kadang kayak yang ya Allah gini-gini aja, bangun tidur, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, tidur lagi, itu aja tiap hari ya bun. Untungnya ada majelis loh. Alhamdulillahnya, makanya ini orang-orang terpilih. Sekarang juga majelis buat saya ada satu kebutuhan. Masya Allah. Di situ saya merasa aman, terus kemudian diingatkan terus. Kemudian kita juga kan dicas, seperti handphone kita dicas, kita tenaga lagi. Iya. Alhamdulillah. Kalau misalkan ibaratnya handphone, bunda-bunda pada punya handphone kan? Punya dong. Kalau habis buka aplikasi banyak, biasanya handphonenya ngapain? Ngehang, panas. Nah, biasanya kalau udah panas diapain? Dirisa. Iya, dirisa, dihidupin, dimatiin, hidupin lagi. Sama kayak manusia gitu juga. Tapi bingung nih, ngerisetnya gimana? Nah, kita punya event bunda. Mungkin tadi udah disebutin sama Bunda Wasti. Ini saya sebutin lagi. Mungkin di antara bunda-bunda juga udah ada yang pernah ikutan tahun lalu. Ada yang punya, ada yang pernah ikutan tahun lalu event Magic Muharram. Bisa angkat tangan? Iya, panitia luar biasa gitu ya. Nanti yang ikutan bukan cuma panitia, karena ini acaranya benar-benar ngeriset lelah-lelahnya kita. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut akan ada yang memaparkan kembali. Saya juga sering melihat. Berjalan pelan-pelan luar biasa. Merangkai bunga apa. Mungkin dari situ ya. Alhamdulillah. Dan ada dua pertanyaan. Kan kalau misalkan kata nikah itu pasti banyak tantangan tadi udah disebutin. Banyak banget gitu ya tantangannya. Mau dong udah kasih tipsnya gitu ya sebagai ibu-ibu yang mungkin juga sering kena tantangan di saat mau hijrah, takut dijulitin gitu ya. Kan banyak sekarang ya yang dijulit gitu, takut dijulitin gitu. Gimana nih biasanya bunda untuk menanggulangi rasa gak enak hati? Oke, di hijrah dulu saya sempat maju mundur, cantik memang. Maju mundur ya. Terus kemudian kenapa? Saya pikir aduh nanti sayang deh. Nanti gimana jobnya ya? Job nyanyi, job sinetron. Saya kan dulu juga main sinetron Gerhana, Tersanjung 6. Terus kemudian Joshua Anak Ajaib. Banyak yang di alhamdulillah sebagai pengalaman saya. Dan di situ saya pertimbangkan dulu
nanti aja dulu hijabnya gitu. Tapi ya begitu aja. Terus kemudian setelah saya dapat hidayah yang memang membuat saya kembali ke titik yang Allah inginkan. Di situ ada satu tawaran gitu, ada tawaran besar, teknologi perang kedua gitu, utama kedua. Tapi nggak pakai hijab. Berat. Saya enggak dengan sayang, dulu sayang kan ya, pikir udahlah. Tetapi saya kesini saya yakin Allah pasti membukakan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, yang lebih berkah, yang lebih barokah, yang lebih halal, tauhid dan Allah ridho. Karena waktu itu saya juga sempat nyanyi misalkan di kafe-kafe, di diskotik ya. Gak usah disebutin lagi lah itu udah Allah tutup. Tetapi Ini mah Allah usahakan lagi tempatnya lebih baik, lebih berkah, insya Allah. Dan itu pernah juga saya ditinggal sama teman karena saya berhijab. Jadi ke filter. Itu dulu pikir kenapa sih? Tapi itu cara Allah ternyata memfilter orang-orang yang ada di sekitar kita. Orangnya terkenal banget, Bu, itu dulu deket banget sama saya. Sekarang sudah pindah ke Prancis bersama, nikah sama orang yang arah sana. Dan setelah saya pakai hijab, dia blok semua nomor saya. Instagram pun tidak ini ya agak di unfollow gitu ya istilahnya. Mungkin ini cara Allah menjauhkan dan mendekatkan orang-orang yang lebih ini. Ibu-ibu sekalian, Jangan sedih, jangan galau kalau ditinggalin orang kalau kita hijab. Karena itulah salah satu jalan kita pulang yang lebih baik satu lagi. menurut pandangan Allah. Bunda-bunda notice gak dari tadi Bunda Ruki itu selalu ngucapin apa? Allah, Allah, Allah dan Allah. Jadi gini, yang kami tangkap nih ya, di saat kita menomorsatukan Allah, Allah yang akan ngatur hati kita. Karena hati itu bukan di tangan kita, gitu. Ketenangan nggak bisa dibeli, gitu. Dan itu hadiah satu-satunya yang dimiliki sama kaum muslimin. Ketenangan yang nggak bisa dibeli sama siapapun. Ketenangan itu harus kita refresh. Apa itu refresh teh? Di refresh itu berarti kembali. Iya, kita kembalikan lagi kepada Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Di saat ibu-ibu mungkin takut dijulitin Udah jenuh orang, ya? udah jenuh gitu. Balikin lagi. Di saat kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, maka Allah yang akan menyenangkan hati kita. Gitu. Itu ya betul. Nah, untuk itu sebelum ke sesi terakhir gitu ya, akan ada kotak Guru-guru yang luar biasa yang memang ilmunya juga Masya Allah ya. Saya beberapa kali, saya dari awal kayaknya Masya Allah deh masih mau alam dari awal karena setiap tampilan, setiap acara itu berbeda-beda temanya, terus kemudian pematerinya, terus kemudian bintang tamunya dan gak paham. Kita juga saya mikir gini, kenapa sih ini ngadain acara muslim kok di hotel mewah gitu? Kenapa enggak ya kan? Kenapa kalau konser di hotel ayo? Konser Blackpink, gimana? Konser apa namanya yang dari Korea itu banyak banget. Boleh nggak kita muslim Indonesia, seorang muslim bangga bahwa acara kita dibawa ke hotel bintang 5? boleh nggak Bu? Bangga nggak? Bangga nggak Bu? Bangga dong. Kita acaranya dikemas dengan sedekahin daripada sesuatu yang bagus banget, spektakuler. Itu kayak nonton konser tapi ilmu yang dapat semua luar biasa. Dan hasil dari pembelian tiketnya itu dipakai untuk kegiatan agama. Jadi saya bangga banget karena kegiatan kita diadakan di hotel berbintang 5. Masa nggak Pak, kita seorang muslim begitu aja melewatkan? Jangan ya. Jadi kita harus mendukung, support karena ini sebagian dari dakwah kita. Mendukung suatu acara muslim atau kegiatan Islam itu adalah sebagai jalan dakwah kita juga untuk memakmurkan agama kita. Masya Allah. Gitu ya Bunda ya. Nanti di acaranya ada lagi
beribu